Selamat pagi, Pak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa di antara kita yang suka jadi orang miskin? Ada nggak dari kita yang mengatakan, saya pengen jadi orang miskin? Saya yakin enggak ya saudara sekalian. Kalau kita disuruh pilih mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin, kita pasti pilih kalau bisa Tuhan jadi orang kaya. Miskin tuh gak enak saudara sekalian. Miskin itu tidak terlalu dihargai orang. Tidak bisa pendapat kita itu di kalangan tertentu didengarkan. Miskin itu kita tidak mampu membeli apapun juga. Bahkan kadang-kala untuk makan pun kita susah, bukan? Dan orang miskin biasanya pada waktu pertemuan-pertemuan tertentu, khususnya untuk mengumpulkan dana, orang miskin kebanyakan diam. Kenapa saudara? Karena dia tidak punya kemampuan untuk memberikan sumbangan, jadi lebih aman untuk dia diam, tenang, dan tidak bereaksi, bukan? Tapi setelah firman Tuhan mengatakan kalimat yang menarik, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Loh, kok orang miskin berbahagia? Kenapa tidak dikatakan berbahagialah orang yang punya banyak uang? Berbahagialah orang yang kaya. Berbahagialah orang yang terhormat. Tetapi dikatakan di dalam bagian firman Tuhan Matius 5 ayat ke-7, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa sih artinya? Apakah orang miskin itu orang yang berbahagia di hadapan Allah? Nah, saudara sekalian, miskin di sini adalah miskin rohani. Suatu kondisi di mana kita merasakan satu kebutuhan yang mendesak dalam jiwa kita. Ada semacam kekosongan jiwa di mana kita sangat perlu Yesus sendiri yang mengisi kekosongan tersebut. Kita begitu haus akan kebenaran firman Tuhan yang mampu memuaskan dahaga kita. Kita selalu merasa kurang dan selalu kurang dan berjuang terus untuk mengenal Tuhan makin hari makin dalam. Kita itu digambarkan seperti apa yang pemazmur katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dia akan merasakan terpuaskan dahaganya pada waktu dia bisa mendapat atau meminum air yang segar itu. Saudaraku, apakah selama ini kita pernah merasa miskin di hadapan Allah? Apakah selama ini kita merasa kita ini sudah kaya di hadapan Allah? Orang yang merasa miskin di hadapan Allah, dia akan punya kerinduan untuk terus saat teduh secara teratur. Dia punya kesukacitaan pada waktu dia memuji Tuhan, pada waktu dia menyembah Tuhan, pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin itu hanya ibadah online seperti sekarang, ada satu semangat, ada satu kerinduan, keinginan untuk terus dengar firman Tuhan dan itu memuaskan jiwanya. Satu kali saya pernah bertemu dengan seorang ibu dan saya berkesan sekali dengan ibu ini. Ibu ini mengatakan bahwa dia suka sekali, dia senang sekali, dia bersuka cita sekali dan bersyukur sekali setiap kali mendengarkan khotbah di gereja kita. Lalu saya tanya, Cim, apa Encim gak pernah ngantuk waktu dengar khotbah? Dia katakan enggak. Saya menikmati sekali waktu saya dengar firman Tuhan, dengar khotbah itu saya menikmati sekali. Saya merasa bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan itu dan firman itu meneguhkan saya, merubah saya, menguatkan saya. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, Encim ini sudah lama pulang ke sorga. Tapi kata-kata dia yang mengatakan dia sangat suka mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, itu tetap saya ingat seumur hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adakah kita itu memiliki hati yang sungguh-sungguh merasa Tuhan, saya ini orang miskin di hadapan Tuhan. Sehingga kita terus membuka hati kita untuk mau belajar firman Tuhan, untuk mau bersaat teduh dengan baik, untuk mau terus-menerus merasa haus akan firman Tuhan. Dan kita akan dipuaskan melalui firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan. Dan terus-menerus firman Tuhan itu dan kebenarannya memberikan keberanian, kekuatan bagi kita untuk kita terus berjalan maju di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Kita boleh sulit, banyak orang bisa kena corona, kena COVID, menderita, bahkan juga ada yang keluarga kita yang meninggal. Tapi pada waktu kita merasa miskin di hadapan Allah, jiwa kita terus terbuka untuk Tuhan itu memenuhi kita dengan
kebenarannya. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita dan tetap merasa, saya miskin Tuhan. Penuhi hati saya, kekosongan jiwa saya dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu memuaskan dahaga saya. Tuhan berkati kita semua.